You know, sebuah kasus itu sangat serius banget ketika ada dua negara yang kena damage-nya dan bersatu untuk mencari keadilannya. Ada seorang pelajar di Jepang yang sangat unik dan dia itu dicari oleh dua negara. Apakah dia dikejar itu karena kepintarannya atau dia telah memutilasi badan orang? Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, mungkin lu udah ngeliat tadi di trailer atau di teasernya, atau mungkin di judul gua. Well, you got a little bit of hint from there. Bagi kalian yang baru datang di Paranormal on my YouTube channel, welcome. Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marisa, me, myself, and I. Gue itu bukan professional storyteller, jadi mohon maaf kalau misalnya bahasanya itu kurang tepat atau bahasa gue, you know what I'm saying, like I got my own style. So if you don't like my style, well, I hope you do. Yo, let's go back to Paranormal. Yes guys, we are going back to Japan again. Baru aja tuh 2 video sebelumnya, or 3 videos before, gue baru ngomongin suatu sekte juga di Jepang yang aneh-aneh. But in today's video bukan sekte, tapi satu orang ini yang lu pasti bakal ngilu sih denger cerita ini. Well, ngilu and serem at the same time. Nah, dikarenakan ini lumayan gory, I recommend you untuk ngambil snacks yang manis-manis aja. Jangan yang bentukannya kayak ayam atau suatu daging yang asin-asin, takutnya lu nanti enek ya kan, ntar malah nyalain gue. Karena gue udah ngasih warning. So grab your sweet snacks kayak donuts, terus kayak twister, Astor, terus minuman teh pucuk or like fruity. Now that I know that you got your snacks, well, before this video starts, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button first, because your girl need more recognition. Bagi kalian yang love my YouTube channel, please share with your friends. Alright, so here's Paranormal. Let's go. Video ini kasus kejadiannya di Jepang, but let me take your hand and we'll go to England. Ya, kita ke Inggris dulu. Why Inggris? Nanti ada hubungannya, oke? Welcome to England, Coventry. Coventry itu sebuah kota, itu berada di tengah Inggris. Nah, di dalam kota tersebut tuh terkenal yang namanya bangunan-bangunan cantik. Abis itu it's very beautiful right there. Sok tahu, padahal gue belum kesana. I just look it up from Google. It's really beautiful, kayak katedral gitu, arsiteknya like Eropa lah. Nah, di dalam kota ini ada seorang wanita Inggris dengan nama Lindsay Hawker. Dia lahir pada tanggal 30 Desember 1994. I just gotta read it. Orang tuanya itu adalah Bill and Julie Hawkins, dan dia juga punya kakak dan adik, yaitu Louisa and Lisa. What's fascinating about this person is Lindsay itu anak yang pinter, gengs. Dia ngampus di University of Leeds, dan dia milih jurusan biology. IPA lah, udah sukses akademik. Dia pun itu siswi nomor 1-nya pada tahun 2006 dalam jurusan biology di University of Leeds. That's how smart she is. Udahlah populer, pinter, dan berambisius juga. Well, the thing is, dia sangat berambisius di mana dia pengen juga kerja di luar negeri. Di tengah-tengah tahun 2006, dia memutuskan untuk cuti dulu, gengs. Kayak like, you know what? Let me take a break. Lu tau lah, kalau anak kampus kan pengen cuti dulu lah ini itu. Dia mengambil keputusan untuk traveling dulu. Ya udah, tetapi traveling sembari kerjaan. That's really ambitious person. Capricorn. That's Capricorn, man. Ya udah deh tuh, pada bulan Oktober 2006, dia nih iseng-iseng di internet untuk cari kerjaan tapi ke luar negeri gitu loh. Walaupun dia masih belum lulus kampus lah ya. Bukalah tuh dia website Nova Teaching School dan dapat pekerjaannya di Jepang. What? So, Nova Teaching School itu apa? Kursus bahasa Inggris di Jepang, dan lumayan besar. Tempatnya itu hanya ada di Osaka dan di Tokyo. Untuk menjadi guru di
kursus Nova Teaching School ini tuh lumayan susah, gengs. Walaupun dia ngerekrutnya guru-guru dari luar negeri, ya either dari Amerika, Kanada, Indonesia, I don't know, a whole world, untuk jadi gurunya di situ pun gak gampang. And apparently Lindsay ini dapet. Alright, I see you. Ketika Lindsay travel ke Jepang dan mulai hidup barunya itu, dia pertama kali tinggal di daerah Koiwa. Koiwa itu di tengah-tengah Tokyo dan deket sama Akihabara. She loves it there. Siapa yang gak suka? Tapi dia pindah lagi ke daerah Chiba karena kosannya lebih murah. Di kosan Chiba, dia itu tinggal bersama 2 guru lainnya. Nah, gurunya ini juga kerja di Nova. Ya udahlah, mereka bertigaan jadi roommate. Lama-kelamaan menjadi, jadi lebih dekat, maybe a best friends. Setelah lumayan lama di Jepang, Lindsay mulai homesick lah ya. Jadi kangen sama keluarga, kangen sama orang tua, kangen sama temen, dan kangen juga sama doi. Ya namanya, long distance relationships, it's like we got a lot of problems in there. Alhasil Lindsay itu cuma bisanya nge-Skype, video call, WhatsApp sering. Ya hampir tiap hari deh, setiap dia habis kerja, dia pasti ngabarin semuanya, temennya, keluarganya, sampai pacarnya. Bener-bener jadi kayak absensi gitu loh. Jadi orang-orang yang di Inggris itu nggak perlu worry sama Lindsay yang sendiri di Jepang ini. 6 bulan sudah berlalu di Tokyo. Kita sekarang di Maret 2007. Tuh waktunya tuh udah lumayan sore lah ya. Pulang deh tuh, balik ke stasiun Chiba. Nah di stasiun Chiba itu dia naruh sepedanya dia. So like dia nggak pakai mobil, nggak pakai taksi nih tuh. Udah turun dari trainnya langsung deh dia tuh ke parkiran sepeda. Dah, si Lindsay udah lagi gini nih, tek gitu kan, masih giniin mundurin sepedanya gitu ya. Tiba-tiba, kasur gue. Lindsay nabrak orang. Ternyata pas Lindsay udah nengok, orangnya udah begini depan Lindsay. Back off. Lindsay nggak ngomong gitu sih. Ya udahlah, kan kaget si Lindsay ya, anjir deket banget mukanya di sini gitu. Kaget kan, langsung kayak, hey, excuse me. Si cowok itu tanpa say hi, hello, and this and gang, sorry, none of that, langsung ngomong gini. Kamu guru bahasa Inggris saya. Lah, si Lindsay kaget kan, lah lancang bener, kaget. Lindsay dengan bingungnya dia ngomong begini malah. Enggak mohon maaf ya, aku ingat semua muridku. Kamu bukan muridku. Jane. Ya udah tuh kan si Lindsay kan punya perasaan gak enak, nih apaan sih nih orang, langsung naik sepeda, ser. Yang cowok tadi, yang tadinya lagi jalan, terus jogging, terus lari nge-sprint, woi, deh. Gue jadi Lindsay panik, gue lempar sepedanya bakal teriak, help, that man. Kayak orang Jepang pada peduli aja sama gue, tapi gue bakal teriak like, that man, why is he running? But instead of doing that, Lindsay tetap ngebut aja, nggak pakai berhenti, nggak pakai teriak, dia ngebut secepat-cepatnya, pengen cepet sampai rumah, sampai apartemen. Dan lu mau tahu jalanan di Chiba itu katanya itu jelas banget dan ada yang namanya trotoar buat pejalan kaki. So like she could really escape him. Mau nggak mau pakai jalan utama terus. Pada akhirnya si Lindsay ngira si cowok itu udah berhenti ngejar karena pas dilihat belakang udah nggak ada. Ya udah dia pelan-pelanin deh, terus sepeda capek kan, anjir. Pas lagi nengok ke samping, jreng. Konnichiwa, kaget woi. Langsung dong di samping dan sembari sepedaan dan si cowok ini lagi lari ya kan samping-sampingan nih, malah tetap diajakin ngomong. Lo dari mana? Lo ngambil jurusan apa? Lo les di mana? Kan ngeri. Setelah kejadian tersebut Lindsay goes terus sampai gitu kan ya. Pokoknya udah ketinggalan jauh. Akhirnya dia nyampe apartemen. She's safe now. But how long? Ketika dia parkir sepedanya di apartemennya, ada bunyi tak jreng. Si cowok itu tetap nyamperin dan tahu dong lokasi apartemennya si Lindsay. Gue yang greget dah. Akhirnya Lindsay udah give up. Udah tuh dia ngeliatin si cowok ini kan, belum ngomong apa-apa tuh. Terus cowoknya ngedeketin lagi. Dia ngomong sesuatu ke Lindsay secara inosen dan lugu. Dia bilang kayak gini, boleh nggak kamu jadi guru bahasa Inggris aku? Karena aku butuh banget, bener-bener butuh banget. Si Lindsay menolak secara baik-baik. Mohon maaf deh, aku nih jadwalnya udah sibuk banget. Bener-bener deh, mohon maaf banget. Nah si cowok ini tuh rada kayak sakit hati, cuma dia nerima lah ya. Akhirnya dia mengeluarkan satu pertanyaan lagi yang lumayan bizar buat seorang creepy ini gitu. Dia ngomong gini ke Lindsay,
Sambil ngos-ngosan kan, dia lari, siapa juga suruh lari. Lindsay Chan, aku haus banget, boleh nggak aku minta minuman dari apartemen kamu? Lancang bener ya, udah creepy ngejar gue, minta aqua galon gue di dalam apartemen. Ya udah, yang awal-awalnya Lindsay gundah, worry, akhirnya dikasih lampu hijau deh tuh nih cowok. Masuk deh tuh cowok ke dalam apartemen. Tetapi di sini tuh ada tujuannya si Lindsay. Nah, tujuannya itu biar si cowok ini tuh tahu ketika dia masuk ke apartemennya, Lindsay itu tinggal bersama 2 orang lain, gak cuma sendiri. Dan si roommate-nya Lindsay ini juga tahu kalau misalnya ada cowok aneh lo yang ngejar gua, lo mesti inget-inget ya mukanya tuh kayak gini nih gua bawa. Maksudnya gitu. Ya ada benernya juga sih, tapi nggak perlu dimasukin ke apartemen juga. You know what it happened? Ketika lagi disuguhin air putih nih, kucuk, si cowok ini nanya lagi tentang les bahasa Inggrisnya. Tetapi dalam conversation percakapan ini dia selipin faktor uang. Dia keluarin omongan kalau misalnya gue berani bayar lo sekian-sekian. And you know what's the sekian-sekian? Please jadi guru gue dan gue bakal bayar lo per jam deh. Nah, per jamnya itu 3.500 yen. Kalau bisa di-convert ya ke dolar jadi 32 dolar per jam. That means 400.000 per jam buat ngajarin bahasa Inggris doang. And you know what? Lindsay itu opportunities. Sebagai Capricorn, of course Lindsay bilang, I'll think about it, but maybe gue bisa menyisikan waktu dalam kesibukan gue ngajarin lo. 400.000 per jam, like this a good deal. In conclusion, Lindsay setuju. Ya siapa yang nggak mau uang tambahan? Lesnya ini di luar Nova. Si cowok ini pengennya les di coffee shop. The deal is done. Dia seneng kan? Nah, ya udah deh tuh dia mau balik. Bagus deh tuh akhirnya. Diusir juga bingung ya kan, balik deh dia. Tetapi sebelum dia keluar, ngeluarin pulpen, ngeluarin kertas. Lindsay bingung gitu kan, apaan sih ninjing gini gitu, nge-scribble, nulis nggak jelas gitu di depan pintu tuh. Padahal udah mau pulang, mau apa lagi sih, pergi apa gitu. Beberapa menit kemudian, nih buat kamu. Lindsay ambil kan, ternyata si cowok ini baru ngegambar mukanya Lindsay dan ngasih nomor teleponnya dan emailnya. Oke, arigato gozaimasu. Ya lu lihat sendiri deh tuh gambarnya, bagus juga sih, lumayan lah. Now, before I go deeper to the story, setelah kejadian tersebut, gue mau kenalin lo dulu sama cowok yang creepy ini yang ngejar-ngejar Lindsay. Tatsuya Ichihashi. Tatsuya ini berumur 28 tahun dan dia ini lahir pada tanggal 5 Januari 1979. 5 Januari. We don't claim him as a Capricorn. Dan dia ini berasal dari Ichikawa. Nah, itu area di Chiba Prefecture juga. Jadi masih satu area sama Lindsay. Aduh. Nah, Tatsuya ini itu lahir hidup dengan keluarga yang mapan. I'm talking about like bukan keluarga biasa-biasa lagi. Literally mapan. Bapaknya itu adalah seorang dokter bedah di rumah sakit lokal di Chiba Prefecture, sementara ibunya itu adalah dokter gigi. Both of them are doctors. Alhasil Tatsuya juga pengen jadi dokter mengikuti jejak karirnya bapak ibunya. Tetapi ketika dia mau ngambil jurusan kedokteran di perkuliahan, dia itu ditolak dikarenakan nilai examnya itu nggak bagus. Ya udah, akhirnya dia pindah ke jurusan horticulture. Horticulture tuh apa, ntar gue tulis di sini. Tahun 2005 dia ini lulus kuliah, tetapi nggak punya ambisi untuk bekerja. I don't know why. Dia tetap menjalani hidupnya dengan uang yang dikasih oleh orang tuanya. Nah, lu mau tahu nggak seberapa besar? Per bulannya itu dia dikasih 100.000 yen atau bisa dibilang 920 dolar per bulan. That's like 920 dolar, 11 jutaan lah ya, 11 juta rupiah I think. Also, Tatsuya ini nggak pernah punya criminal record yang serius, tapi tetap ada sih. Satu, pencolongan, theft. Kedua itu ngelecehin wanita, sexual assault, sound like that. Apa sih bahasa Indonesia assault?
pelecehan gak sih? Ya, it should be like that. Tetapi masalah pelecehannya tersebut selesai dengan cepat dikarenakan uang bapaknya. Yes, bapaknya nyogok itu cewek to just shut the hell up gitu loh. Dikasih $10.000 kalau nggak salah. And again, Tatsuya ini adalah seseorang yang lumayan penyendiri, loner, dan dia ini hobinya suka nge-gym, suka lari, atletis lah ya. So that's about the person that was chasing Lindsay. Kita lanjut ke beberapa hari setelah kejadian. Dia ngejar Lindsay dan minta minum dan akhirnya agree untuk ngajarin dia bahasa Inggris. Let's just go to the day where they met. Pada tanggal 24 Maret 2007, ya udahlah mereka ketemuan pertama kalinya untuk ngajar bahasa Inggris di local coffee shop. Di situ ada CCTV, gengs. Lo bisa lihat sendiri si Lindsay tuh kayak masih grogi, terus ngasih jarak dikit sama Tatsuya, megang-megang rambut, megang-megang leher. Itu adalah tanda-tanda dia cemas dan gak comfortable gitu, belum nyaman. Sejam sudah berlalu dan les bahasa Inggrisnya itu berjalan dengan baik dan benar. Setelah session selesai, Tatsuya, he got the audacity saying like this. Lindsay-chan, gue lupa dompet gue. Apartemen aku deket sih, cuma beberapa miles doang. Kita ke apartemen gua, ngambil uang lu, terus cabut aja, udah selesai gitu. Si Lindsay langsung, I'll go with you. Ya udah, yuk kita ke apartemen lu deh. Lindsay, gue mendingan nunggu di coffee shop aja gitu loh untuk dia ngambilin duitnya. Mungkin secara bersamaan Lindsay juga nggak mau ditipu kali. Mereka naik taksi dikarenakan pada hari itu Lindsay nggak bawa sepeda. Ketika sudah sampai ke apartemen Tatsuya, si Lindsay minta tolong sama supir taksinya karena dia cuma bentar doang di apartemen ini. Dia bilang supir taksinya, Pak, tunggu bentar ya, palingan kayak 2-5 menit ya, saya cuma ngambil sesuatu doang, tunggu ya gitu kan, biar gak ribet lagi nyarinya nanti. Tapi 5 menit sudah berlalu, sekarang menjadi 10 menit lebih. Seorang supir taksi ini memutuskan untuk, ya mungkin si Lindsay lupa kali ya kalau misalnya gue masih nunggu di sini, cabut ya. Dah, let me drink. Beberapa jam kemudian, Nova Teaching School nyadar bahwa Lindsay gak masuk sore itu. Lalu, ketika malam sudah datang, roommate-nya Lindsay masih menunggu Lindsay. Sampai pagi hari, dia belum pulang. Sudah 2 hari berlalu. Nova Teaching School mulai worry, cemas, sampai akhirnya dia ngekontak pihak keluarganya dan pihak roommate-nya juga, menanyakan di mana Lindsay. Keluarga di Inggris mulai cemas. Lindsay yang biasanya itu selalu ngabarin, ini nggak ada sama sekali. Polisi mulai menganggap serius kasus Lindsay ini. Pertama, mereka investigasi ke apartemennya dia, di mana polisi menemukan 2 roommate-nya dan ditanyain deh tuh, terakhir kali kelihatannya di mana? Dia udah kenal sama siapa aja? Well, you know the answer. Pak roommate itu pun tahu terakhir kali Lindsay itu memang pergi bersama cowok ini, Tatsuya Ichibashi. Dan ada bukti kedua, yaitu sketchnya Tatsuya, di mana dia juga naruh nomor teleponnya dan emailnya Tatsuya. So, that's the first lead, petunjuk pertama. Di mana akhirnya 2 polisi ini mengunjungi apartemen Tatsuya. Ketika diketok-ketok pintunya, nggak ada jawaban. Ya udah, karena nggak ada jawaban dari kamar tersebut, polisi ngetok ke kamar tetangga yang lainnya, minta izin masuk dong biar kita bisa ngelihat balkonnya dari samping gitu, dari luar dan samping. Lu bisa kebayangkan, tetangga dengan baik hati, ya silakan masuk sir. Ketika polisi ini melihat balkonnya Tatsuya, polisi ini bingung, ini kenapa bathtub ada di luar? Bathtub itu, gue nggak ngerti ya, di Jepang emang bisa nyopotin bathtub apa ya? Polisi bingung, ngapain? Polisi punya perasaan gak enak, takutnya tuh si Lindsay lagi di held hostage gitu, jadi tahanan. Akhirnya dia minta backup, datang deh tuh 9 polisi lagi, kebuka deh tuh pintu, Tatsuya kaget, dia sembari bawa karung. Saking paniknya, for some reason dia bisa ngelewatin polisi tersebut, lari sekenceng-kencengnya. Polisi berhasil nangkep
nangkep karungnya, bukan Tatsuyanya. Tatsuyanya udah pergi nggak tahu kemana deh tuh. Tatsuya tuh mungkin udah tahu jalan pintas ya, sementara polisi tidak. Kedua, dispatch radio polisinya itu nggak ada. Ketiga, karena ini backup mendadak, polisi dari luar apartemen atau polisi di jalanan, CCTV this and the gang ya pokoknya ya, belum dikasih kabar kalau ini nih kita mesti kejar orang ini. I don't know, padahal kalau di film-film suspect 177 meters, black hair, black eyes. At the end, polisi tidak berhasil menangkap Tatsuya. Jadi, di tengah-tengah Tokyo, Tatsuya menghilang begitu saja. Setelah aksi kejar-kejaran tersebut, polisi menginvestigasi apa sih di dalam kamarnya Tatsuya sampai dia lari-lari begitu. Polisi akhirnya ngecek dan menemukan yang terburuk. Polisi menemukan badan Lindsay yang sedang telanjang. Dan badannya itu di dalam bathtub ditutupi oleh pupuk tanaman. Semuanya udah ke cover kecuali tangan kanannya Lindsay yang keluar sedikit dari bathtub tersebut. Badannya diikat, mulutnya disumpelin pakai plastik dan shawl. Dan banyak sekali luka-luka di bagian atas badannya ini. Upper body. Barang-barang milik Lindsay itu bertebaran di mana-mana, di kamarnya, di ruang tamunya, pokoknya kesebar kemana-mana. Also, gue lupa tadi bilang di atas pupuknya itu, ya kan, nih mayatnya Lindsay, pupuk tanaman, atasnya lagi tuh si Tatsuya nebarin biji-biji tanaman gitu loh, biar dikira orang-orang dia lagi nanam tanaman. Selain itu, rambutnya Lindsay botak, kayak abis dipotong, abis itu di and yang strange lagi, lebih anehnya itu, polisi juga menemukan banyak sekali wig, rambut palsu di kamarnya Tatsuya. Apa jangan-jangan si Tatsuya pengen pakai rambutnya Lindsay sebagai wig? Esok paginya, Tatsuya menjadi most wanted man di seluruh Jepang. Foto dia ada di mana-mana, sampai ada kayak body cut out-nya gitu loh, nggak cuma poster, bener-bener. Lu lihat sendiri dari fotonya. Sampai akhirnya polisi juga nyebarin foto wanted poster Tatsuya ini dengan di Photoshop rambut Lindsay gitu loh, jaga-jaga kalau misalnya lo ngelihat ada orang yang begini nih pakai rambut begini, itu Tatsuya, karena bisa jadi dia pakai wig itu kan. Tetapi Tatsuya tetap hilang dan belum ditemukan. Keluarga Lindsay di Inggris tidak terima dengan kejadian tersebut. Lebih tepatnya mereka tidak terima di mana Tatsuya kok belum bisa ketangkep-tangkep dan masih hidup dengan free. Dan keluarga di Inggris ini marah sekali sama kepolisian di Jepang karena saking leletnya untuk nangkepin satu orang ini. Mentang-mentang si Lindsay bukan warga negara Jepang, dia orang Amerika. Jadinya kasusnya Lindsay itu kayak ditutup sebelah mata gitu loh sama orang Jepang. Pada akhirnya orang tua Lindsay itu ke Jepang, mereka turun tangan sendiri buat nyari keadilannya si Lindsay ini. And you know what? Bapaknya itu nekat loh sampai ngedatengin ketemuan sama anggota mafia di Jepang yang terbesar, yaitu Yakuza. Bapaknya ketemu Yakuza, memberikan 2 botol whisky dan minta pertolongan untuk mencari si Tatsuya ini dan berikan keadilan dalam kematiannya si Lindsay. Selama investigasi mandiri, Tatsuya ini keliling-keliling gengs, traveling dari Aomori sampai ke pulau terpencil, yaitu Pulau Oha, di mana dia di situ pun sembunyi di bunker. Fast forward ke tahun 2009, Tatsuya sekarang ada di Osaka. Di situ dia kerja sebagai pembantu konstruksi bangunan. Yes, I don't know how he got the job, but he got it. Ya udah deh tuh uangnya ditabungin, dikumpulin. Nah niatnya itu untuk plastic surgery, operasi plastik, untuk ngeubah mukanya biar polisi gak nemuin dia. Tetapi sebelum dia operasi plastik pun, dia udah operasi mandiri. Tatsuya melakukan operasi pada dirinya sendiri dengan cara menggunting sebagian bibir bawahnya biar lebih kecil, memasukkan benang, dan membisoin hidung sendiri biar hidungnya bisa dibentuk, lalu mencopot beberapa tahi lalatnya yang ada di mukanya secara paksa. Di akhir tahun 2009, polisi ini sangat desperate untuk mencari Tatsuya.
dimana mereka sampai menyebarkan wanted posternya Tatsuya ini dengan harga. Jika lo temukan dan tangkap dia, lo bakal dikasih sekitaran 1 million sampai 10 million yen. That's a gang of money, y'all. Dan juga diinfokan kalau misalnya Tatsuya ini ada potensi akan operasi plastik dan mengubah mukanya sedikit gitu loh. Jadi udah dikasih warning. Bener aja, pada bulan Oktober 2009, Tatsuya memutuskan untuk operasi plastik ke sebuah rumah sakit. Yes, seorang dokter bedah ini menelpon polisi tiba-tiba bahwa dia yakin dia baru aja menjalankan operasi plastik mukanya si Tatsuya. Jeleknya itu si Tatsuya setuju dalam prosedur foto before after, sebelum dan sesudah operasi. Cekrek, tes, keluar deh tuh mukanya Tatsuya. He thought the doctor don't know, but he do know. It's just, I respect this doctor. Karena kenapa? Dokternya tetap tuh operasiin si Tatsuya, walaupun dia tahu itu Tatsuya, ngambil duitnya, tapi tetap di snitch. Tetap dicepuin, I know where your man's at. Double money nggak tuh dari polisi, dari Tatsuya juga, man. Pada tanggal 10 November 2009, Tatsuya nyadar kalau misalnya polisi sudah menemukan foto muka barunya. Tatsuya cabut ke pelabuhan di Osaka. Sebelum dia masuk kapal, waktu kejar-kejaran sudah usai. Pekerja di pelabuhan tersebut mengenali wajah Tatsuya yang baru dan langsung menginformasi polisi. Ketika Tatsuya baru mau menginjak kakinya di kapal, polisi dan satpam langsung mencegat, muterin Tatsuya. Bener-bener di corner gitu. Polisi tanya namanya siapa? Karena dia udah gak bisa lari kemana-mana, udah ketahuan. He gave up, dia nyerah. Watashi wa Tatsuya Ichihashi desu. Game over, y'all. Setelah ditangkap, dia di-charge dalam kasus permakausan. 8 bulan menunggu untuk ketemu juri, dan pada tanggal 4 Juli tahun 2011 trial dimulai, dan disitulah Tatsuya mengakui semua aksi yang dia lakukan kepada Lindsay. Move forward ke 21 Juli 2011, Tatsumi resmi untuk dipenjarakan selama hidup. Keluarga Lindsay tetap nggak terima karena ternyata si Randy ini mempunyai potensi keluar penjara loh. Yes, I did say kalau misalnya dia itu bakal dipenjara seumur hidup. Ternyata beberapa bulan setelah itu ada kabar di mana kalau dia lulus rehabilitasi yang diprogramkan dalam penjara tersebut, dia bakal dikeluarin pada beberapa tahun lagi gitu loh. Maksudnya dia bisa tetap keluar dari penjara. Keluarga Lindsay memberikan statement ini. Kita nunggu lama banget untuk hari ini. Kita menunggu 4,5 tahun untuk keadilan Lindsay ini. Lindsay mencintai Jepang dan kalian tidak mengecewakan dia. Ichihashi, kau telah mengambil hidup seseorang, menghancurkan keberadaannya, dan mencuri memori yang tak terhitungkan dari kita. Sembari di penjara, Tatsuya menulis buku yang akhirnya benar-benar bukunya dipublish. Kaget gue itu apaan. Di dalam bukunya itu isinya dia ngejelasin dengan detail pemerkosaannya si Lindsay, pembunuhannya Lindsay. Ya pokoknya dia ngakuin lah semuanya di situ. Dia juga nulis kebanyakan tentang gimana caranya dia menghilang dan nggak ditemuin polisi selama bertahun-tahun, dan cara bagaimana dia bisa sembunyi di tempat-tempat yang spesifik gitu loh. That's just stupid, karena ini buku malah bikin kriminal-kriminal yang lainnya jadi ada masukan baru gitu loh. Judul bukunya itu adalah Until I Was Arrested, dan semua royalti penjualan buku tersebut uangnya bakal dikasih ke keluarga Lindsay, tetapi keluarga Lindsay itu tidak menerima uang dari pembunuh anaknya. Now as you can see in this story, kalau jadi orang tuh jangan terlalu baik. What I was trying to say was, jangan ngeiyain semuanya gitu loh. Banyak ya orang-orang kayak gue lebih mikir pakai otak daripada pakai hati. But at the same time, follow your intuition too. Lu juga mesti ikuti intuisi lo. Kalau misalnya lo punya perasaan nih orang kok suspicious ya, gue nggak nyaman sama nih orang, say no to them. Jangan kayak iya deh, yaudah. Berani untuk bilang no. Brave to say no. Damn. Look, my throat hurts. Jadi mungkin di sini aja kita berhentinya. Listen to my lessons.
Asik. And thank you so much guys for watching today's paranormal video, and share my video, story video gua. Mention me on Instagram and I will repost it. Really appreciate that. So I will see you when I see you. Love you guys.